Adakan sesi foto bersama, jadi mohon untuk kepada seluruh peserta dimohon on cam agar bisa kita abadikan fotonya ya. Baik, mungkin yang belum on cam bisa menyalakan kameranya terlebih dulu. Oke, ada lagi yang mau on cam? Mungkin masih malu-malu ini ya, atau belum mandi nih, banyak nih mahasiswa nih masih pagi belum siap ya. Oke, kalau sudah mungkin bisa dibantu host untuk slide pertama. 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Oke, nah ditunggu-tunggu nih teman-teman ya. Sebelum kita memasuki sesi inti pada pagi hari ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala Bagian Pengembangan Akademik kepada Ibu Murni Dwi Astuti, waktu dan layan dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Isa. Suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, yang saya hormati Mbak ya, saya panggilnya Mbak aja ya, Mbak Iren Gloria Paulina dari tim kontributor manajer Bangkit. Selamat Kemudian pagi, pagi Mbak gitu ya. Teman-teman gitu ya, mahasiswa Telkom University yang pagi hari ini sudah sangat bersemangat begitu ya, sudah sangat bersemangat untuk mengikuti sosialisasi program Bangkit yang nanti akan langsung disampaikan oleh tim Bangkit begitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung menggali gitu ya, menggali banyak hal terkait dengan program apa saja yang kemudian akan diselenggarakan oleh tim Bangkit gitu ya. Ya, untuk diketahui gitu ya, kita Telkom University ini sudah beberapa kali ya, sudah beberapa batch ikut serta dalam kegiatan Bangkit ini gitu ya. Dan Telkom University ini sendiri merupakan salah satu kampus yang menjadi mitra dari tim Bangkit, sehingga teman-teman gitu ya, teman-teman mahasiswa Telkom University ini merupakan satu keberuntungan mendapatkan sosialisasi lebih awal begitu ya Mbak Iren ya. Mendapatkan sosialisasi lebih awal langsung dari tim Bangkit gitu ya, sehingga jika ada banyak hal yang ingin didiskusikan gitu ya, jika ada banyak hal yang ingin didiskusikan nanti bisa dikelirkan secara langsung. Mungkin perlu saya tambahkan biar nanti teman-teman nggak bingung nih Mbak Iren, kan ini program MBKM-nya lagi banyak yang launching ya Mbak. Biar nanti teman-teman nggak bingung, mungkin saya perlu sampaikan di awal, program Bangkit ini merupakan bagian dari program MSIB begitu ya Mbak Iren ya. Jadi kalau teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman nanti mendaftar di program Bangkit, sesungguhnya sudah ikutan MSIB kalau kemudian nanti keterima begitu. Jadi program Bangkit ini merupakan bagian dari program MSIB Angkatan 5 yang mungkin publikasinya teman-teman sudah lihat di web BPA, di IG BPA begitu. Nah, Bangkit ini merupakan kategori yang masuk dalam kegiatan studi independen. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya sudah keterima Bangkit, ya sudah, berarti ikut kegiatan MSIB-nya di Bangkit seperti itu gitu ya. Tidak diperkenankan kemudian double-double dengan yang lain seperti itu. Oke gitu ya. Semoga gitu ya dengan kita selenggarakannya kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini akan menambah gitu ya, menambah knowledge gitu ya dari kita semua gitu ya, menguatkan engagement antara Telkom University dengan tim Bangkit. Oke gitu ya, menjadi sarana gitu ya, menjadi sarana untuk mahasiswa Telkom University untuk meningkatkan gitu ya, meningkatkan hard skill maupun soft skill gitu ya. Karena kalau dilihat luar biasa program-program yang kemudian ditawarkan oleh tim Bangkit sendiri begitu ya. Bagi mahasiswa yang nanti gitu ya mengikuti programnya, silahkan ikuti seleksinya. Jadi nanti mungkin dari Mbak Iren akan menyampaikan juga tahapan-tahapan seleksi apa yang kemudian akan dilalui oleh teman-teman gitu ya, Kak, supaya nanti bisa ikutan di program Bangkit ini. Yang pasti program Bangkit ini akan memberikan banyak manfaat, banyak hard skill, banyak tambahan hard skill ataupun soft skill untuk teman-teman gitu ya. Silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu ya.
insya Allah program ini pun juga sudah tersosialisasikan ke seluruh ketua program studi, sehingga ketika teman-teman nanti akan memulai proses pendaftarannya, berkoordinasi dengan dosen wali dan kaprodi, insya Allah sudah nyambung begitu. Baik, mungkin seperti itu saja. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Iren dan tim Bangkit yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk sosialisasi langsung di Telkom University. Mohon maaf apabila ada kekurangan gitu ya dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga acara ini bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu presentasi mengenai program Bangkit Batch 2 tahun 2023 ini. Yang pertama kita akan dengarkan informasi mengenai program Bangkit Batch 2 dari Kepala Urusan Pengembangan Program Siap Kerja. Kepada Bapak Andi Kurnia Handoko, waktu dan tempat disiapkan. Terima kasih Mbak Isa. Saya ingin screen-nya. Andi dari Komunikasi akan menyampaikan sosialisasi Bangkit terkait untuk kegiatan di Komunikasi. Jadi program Bangkit ini adalah sebuah pelatihan persiapan karir yang didesain dan dipimpin oleh Google untuk pelatihan berkali berlimpah dan ini yang siap berkali baik di perusahaan teknologi Indonesia kelas dunia maupun di startup. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Murni bahwa program Bangkit ini merupakan bagian dari studi independen bersertifikat kampus Merdeka. Tunggu sebentar ya. Ya, ada masalah. Baik. Nah, dari ada 6 keuntungan yang untuk menjadi peserta program Bangkit di batch 2 ini ya. Satu adalah sertifikasi global dari Google, kemudian juga kurikulum dan instruktur dari industri, kemudian juga kemampuan di bidang teknologi, skill, dan bahasa Inggris, kemudian konversi sampai dengan 20 SKS. Ini kembali lagi kepada program studinya masing-masing, di mana untuk konversinya ini akan berbeda-beda gitu ya untuk tiap program studinya. Kemudian juga kesempatan karir eksklusif untuk lulusan, serta dukungan untuk membangun startup hingga jumlahnya itu sampai dengan 140 juta rupiah.
Sebentar ya, ini saya salah. Oke. Nah, sudah muncul ya. Sudah, Pak. Nah, ini adalah alur belajar yang dapat dipilih di program Bangkit, yaitu ada machine learning, mobile development, serta cloud computing. Mungkin nanti oleh Mbak Irina lebih jelasnya mungkin akan lebih detail ya mengenai program Bangkit ini. Nah, untuk persyaratan program Bangkit ini yang dapat diikuti oleh mahasiswa TLU di sini adalah mahasiswa aktif Telkom University dan belum akan yudisium hingga akhir periode kegiatan MSIB ya, karena Bangkit ini bagian dari studi independen ya, jadi masuknya ke MSIB angkatan kelima. Kemudian juga minimal semester untuk mahasiswa adalah semester 5, mendapat persetujuan Kaprodi yang dibuktikan dengan paraf pada tanda tangan dekan di dalam surat rekomendasi. Nanti juga ada dari Bangkit sendiri mengeluarkan surat komitmen yang ditandatangani oleh Wadek 1 atau Kaprodinya masing-masing. Kemudian bersedia berkomitmen untuk mengikuti kegiatan magang atau studi independen ini sesuai waktu yang ditentukan. Jadi jangan sampai di tengah-tengah atau di dekat akhir gitu biasanya suka ada mahasiswa yang mengundurkan diri. Jadi mahasiswa diharap untuk betul-betul untuk mengikuti ini tuh dipikirkan dari awal gitu ya, jangan sampai putus di tengah jalan. Jadi harus berkomitmen bahwa harus menyelesaikan kegiatannya hingga akhir. Kemudian juga mahasiswa yang sudah berstatus registrasi aktif tidak dapat untuk mengundurkan diri. Jadi kami harap untuk betul-betul komitmen dan tidak mengundurkan diri di akhir kegiatan. Kemudian ini juga ada dokumen-dokumen apa sih yang perlu dikumpulkan oleh mahasiswa. Di antaranya adalah CV terbaru mahasiswa, transkrip nilai atau KHS. Kemudian juga surat komitmen. Kita juga sudah dapat ini ya, template dari Bangkitnya. Tetapi kita tambahkan di situ adalah untuk yang mendatangani itu ada Warek 1 atau Kaprodi, kemudian juga menggunakan kop surat dari TLU. Jadi mahasiswa bisa mendownload berkas ini di webnya BPA. Kemudian juga ada surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kaprodi, kemudian di paraf Kaprodi yang kemudian ditandatangani oleh dekan. Template juga sudah kami sediakan, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM. Template-nya juga sudah kami siapkan, jadi mahasiswa tinggal mengisi saja gitu. Kemudian juga ada sertifikat pengalaman organisasi. Ini apa namanya? Sifatnya opsional ya. Nah, untuk template tersebut itu bisa dibuka di OneDrive-nya Telkom University. Jadi nanti mahasiswa bisa menggunakan akunnya Telkom University untuk membuka template-template tersebut. Jadi untuk pengajuan SPTJM itu hingga hari Kamis tanggal 6 Juni pukul 23.59. Nah, ini alur pendaftaran mahasiswa MSIB. Jadi mahasiswa diharap untuk mendaftarkan diri di kampus mereka serta di webnya Bangkit. Di sini juga sudah terlihat ada link untuk pendaftarannya, membuat akunnya. Di antaranya adalah untuk di kampus mereka serta di Bangkit. Kemudian juga untuk dokumennya, mahasiswa membawa surat tersebut untuk dikonsultasikan kepada dosen dan dosen wali dan kaprodinya untuk minta persetujuannya, karena di halaman berikutnya itu ada persetujuan dari dosen wali juga itu untuk MK konversinya. Jadi mahasiswa tidak asal takut bahwa kegiatannya itu tidak dapat dikonversi. Kemudian juga nanti ada verifikasi dari tim BPA untuk mengecek apakah berkas-berkas tersebut sudah sesuai atau belum. Kemudian juga mahasiswa mengunggah
SR SPTJM ke plafonnya kampus mereka setelah disetujui oleh prodi dan dekan. Nanti juga ada berkas yang apa namanya SK itu surat komitmen di plafonnya Bangkit. Kemudian nanti setelah mengunggah, mahasiswa dapat memilih mitra atau perusahaan yang akan di-apply. Setelah itu juga nanti ada survei kebinekaan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Kemudian ada juga seleksi mitra. Yang selanjutnya nanti ada pengumuman kelolosan. Jadi nanti pengumuman kelolosan itu untuk yang lolos dan tidak lolos itu ada pengumumannya ya. Jadi mahasiswa selalu mengecek emailnya masing-masing sesuai dengan email yang didaftarkan pada saat mendaftarkan di kampus mereka. Nah, ini adalah contoh template surat komitmen. Nah, di sini untuk isiannya ini sudah sesuai dengan format yang diberikan oleh Bangkit. Jadi pihak Telu ini hanya menambahkan kop surat serta Wadik 1 dan Kaprodi untuk tanda tangan di bagian ini ya. Nah, di sini juga ada daftar MK konversi yang wajib juga diisi oleh mahasiswa. Kemudian ini adalah template surat rekomendasi angkatan 5 yang harus diisi juga oleh mahasiswa. Di sini ditandatangan oleh dekan dan harus ada para kaprodinya untuk menyetujui. Di sini juga ada daftar perusahaan yang akan dilamar serta daftar MK yang tadi di surat komitmen itu sama isinya ya. Jadi bisa diulang diisi di sini juga. Kemudian juga ini ada template SPTJM. Jadi surat SPTJM ini harus sesuai dengan kegiatan atau angkatan saat ini. Jadi sini ada angkatan 5 yang harus sesuai dengan template ini. Jadi mahasiswa tidak boleh untuk merubah, menambah atau mengurangi poin-poin yang ada dalam surat ini. Nah, ini adalah panduannya, nanti juga akan kami share di webnya BPA untuk mahasiswa lebih jelas gitu ya, ada pengisian data lengkap, kemudian juga materai yang ditandatangan basah oleh mahasiswa, ditandatangan atau izin dari orang tua, kemudian juga ada upload vaksin. Selanjutnya, nah ini kenapa sih SPTJM ditolak? Mungkin ada beberapa mahasiswa yang pernah ikut di MSIB atau Bangkit sebelumnya, itu karena ada beberapa hal yang SPTJM itu ditolak gitu ya, karena format yang tidak sesuai dengan yang BPA share, yaitu adalah angkatan 5, kemudian menggunakan kamera ponsel untuk men-scan berkas-berkasnya, jadi di situ tidak jelas gitu. Kemudian tanda tangan dan materai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian format penamaan dari file yang seharusnya dibuat, tapi mahasiswa tidak menyesuaikan format yang ditentukan. Kemudian juga surat rekomendasi yang tidak sesuai dengan format BPA. Jadi di situ ada nomor, kemudian tanda tangan, serta cap dari Telkom University. Serta juga ada unggah bukti vaksin. Ini untuk beberapa perusahaan memerlukan bukti vaksin gitu ya. Kemudian juga format pengisian SPTJM tidak lengkap dan tidak sesuai. Ini adalah ketentuan pengajuan SPTJM mulai jam 8 hingga jam 13 akan diproses pada hari yang sama. Kemudian SPTJM yang sudah ditandatangani akan diunggah di webnya BPA. Jadi mahasiswa bisa mengecek status SPTJM-nya udah sampai mana gitu ya.
Kemudian untuk unggah SPTJM di luar atau melewati jam 13 akan diproses pada hari berikutnya. Untuk catatan juga bahwa hari Sabtu dan Minggu tetap SPTJM ini akan kami proses. Cuma untuk proses tanda tangannya akan kami proseskan di hari berikutnya, itu hari Senin. Kemudian mahasiswa juga dapat mengecek status dokumen itu di webnya BPA dengan alamat bpa.telkomuniversity.ac.id/dokumen. Di situ nanti tinggal mahasiswa mengecek dengan menggunakan NIM. Nah, ini bentuk untuk pengecekan dokumen tersebut. Jadi nanti di sini mahasiswa bisa memasukkan NIM, kemudian nanti ada keterangan berkasnya salah atau dalam proses tanda tangan. Nah, ini adalah timeline MSIB Angkatan 5 yang dimulai dengan 15 Mei hingga 7 Juni. Kemudian tanggal 8 sampai 18 Juni itu adalah verifikasi berkas mahasiswa oleh tim kampus mereka. Kemudian di tanggal 21 sampai 23 Juni itu tes kebinekaan. Hanya mungkin nanti mahasiswa selalu mengecek web atau info-info untuk tes kebinekaan ini ya. Takutnya ada mundur atau maju lebih cepat gitu ya. Kemudian juga tanggal 1 sampai 30 Juli itu adalah seleksi dan offering mahasiswa oleh mitra. Kemudian di minggu kedua itu adalah pengumuman hasil seleksi. Kemudian tanggal 14 kegiatan itu National Onboarding Financial itu dimulai. Nah, ini adalah info program Bangkit di webnya dan Instagramnya BPA. Mungkin mahasiswa bisa melihat atau mencari info-info terkait program ini. Kemudian juga ini adalah web program Bangkit. Bisa dilihat di co.co.bangkit. Mungkin mahasiswa bisa mengecek info atau terkait info-info dari Bangkit itu sendiri ya. Oke, nah ini adalah info BPA. Mahasiswa bisa menanyakan via talk to ke BPA terkait kegiatan MSIB Bangkit, kegiatan MSIB dan kegiatan MBKM lainnya di Telkom University. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andi atas presentasinya. Mungkin dari presentasi Pak Andi tadi kita dapat simpulkan ya bahwa bagi mahasiswa Telkom University yang ingin mendaftar program Bangkit ini minimal semester 5. Minimal semester 5 untuk S1. Jadi buat teman-teman yang mungkin menanyakan kalau daftar Bangkit itu di semester berapa sih? Kalau dari Telkom University sendiri minimal mendaftar itu di semester 5 ya teman-teman. Lalu tadi juga sudah dijelaskan untuk pengajuan SPTJM. Nah mungkin teman-teman di sini bisa note bahwa pengajuan SPTJM itu membutuhkan waktu. Jadi buat teman-teman mohon untuk memberikan spare waktu begitu. Jadi jangan mendadak misalkan tenggatnya hari Selasa, tapi teman-teman yang baru upload itu hari Senin seperti itu. Jadi kita informasikan kembali bahwa proses penandatanganan SPTJM membutuhkan waktu untuk ditandatangani oleh atasan begitu ya untuk kepada Pak Warek. Jadi teman-teman mohon dipersiapkan seluruh berkasnya kalau bisa mulai dari sekarang gitu ya. Dan jangan lupa untuk konsultasi terlebih dahulu kepada dosen wali dan Kaprodi. Oke, baik selanjutnya kita akan dengarkan nih presentasi mengenai program Bangkit Batch 2 tahun 2023 dari Mbak Iren Gloria selaku kontributor manajer dari Bangkit. Baik, kepada Mbak Iren, waktu dan tempat dipersilakan.
Oke, terima kasih Mbak Isa atas waktunya. Ya. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Pak Andi dan Ibu Murni. Terima kasih banyak atas kesempatannya diberikan kembali kepada saya untuk sharing tentang Bangkit kepada teman-teman nih yang ada di Telkom University. Kebetulan saya juga di batch pertama melakukan sosialisasi juga di program Bangkit ini, dan saat ini saya kembali untuk melaksanakan sosialisasi tentang program Bangkit di Telkom University. Oke, untuk share screen-nya, apakah saya share screen slide yang benar ya? Tentang slide sosialisasi Bangkit. Sudah betul, Mbak. Oke, siap. Di sini saya juga tidak sendiri, saya ditemani oleh tim Bangkit, yaitu Mbak Vina dari tim registrasi, nanti yang akan membantu saya mungkin ketika ada pertanyaan dari teman-teman terkait registrasi di program Bangkit sendiri. Dan perkenalkan teman-teman, saya Iren Gloria, biasa dipanggil Iren. Kebetulan memang di batch 1 saya sebagai kontributor manager di Bangkit, namun di batch 2 ini saya cakupannya sedikit lebih luas menjadi Learning Support Manager di program Bangkit. Jadi salam kenal untuk teman-teman semua. Saya harap semua teman-teman yang hadir di sini itu yang memang sudah mendaftar kali ya, atau mungkin yang ingin lebih tahu dalam tentang program Bangkit sendiri. Oke, saya akan menjelaskan mungkin nanti. Sebelum itu kita akan lihat dulu video yang sudah disiapin oleh tim Bangkit terkait pendaftaran atau terkait program Bangkit sendiri. Sorry, apakah suaranya terdengar, Mbak? Terdengar. Oke, saya ulang ya. Hands up feature. So who have written resume before? Let you include Google Maps in your app. By using this API, you can customize maps in your app. Context. Okay. Now that king and queen have. We should know the root knowledge to good at something, right? Never leave the basic thing. 2 weeks ago, I know how to work with this. I can find the solution with Stack Overflow. Think different. You need to declare your sequence like 0, 1. Relationship, one-to-one, one-to-many, or many-to-many. So whenever we talk about the benefit of cloud computing, then there is this like 6 things. And also share with us your story and what are your probably started today. Thanks for being so engaged. Oke, itu tadi adalah sedikit cuplikan dari program Bangkit yang sudah berjalan. Teman-teman bisa lihat di situ kegiatan-kegiatan apa aja sih yang dilakukan oleh teman-teman yang ketika mereka sudah bergabung di program Bangkit dan apa saja manfaat yang mereka bisa dapatkan di sana. Nah, agenda kita pada hari ini, jadi saya akan coba men-share ke teman-teman tentang yang pertama adalah program Bangkit itu sendiri. Saya akan
memperkenalkan apa sih program Bangkit itu sendiri. Mungkin ada teman-teman yang di sini masih baru pertama kali mendengar tentang Bangkit gitu ya. Nanti saya akan menjelaskan lebih dalam. Kemudian yang kedua, saya juga akan sharing tentang keikutsertaan nih Universitas Telkom di program Bangkit ini. Luar biasa sekali untuk dukungannya dari Universitas Telkom terhadap program Bangkit. Terima kasih Pak Andi dan Ibu Murni sudah juga mendukung anak-anak untuk mempersiapkan seluruh pendaftaran ya yang dibutuhkan di program Bangkit. Di situ nanti akan saya share. Kemudian agenda selanjutnya adalah mengenai apa sih manfaat yang bisa teman-teman dapatkan ketika bergabung di program Bangkit ini. Selanjutnya juga saya akan share cerita-cerita peserta dan juga lulusan yang sudah lulus dari program Bangkit. Di situ nanti juga ada beberapa nih lulusan dari Telkom ya, lulusan program Bangkit dari Telkom. Di situ banyak sekali cerita-ceritanya. Dan yang terakhir ajakan untuk teman-teman bagi yang belum mendaftar, saya harap semua di sini sudah mendaftar mungkin ya. Bagi yang belum mendaftar, untuk mendaftar saya akan menjelaskan di sana untuk syarat dan juga cara mendaftar program Bangkit. Oke, yang pertama, apa sih itu program Bangkit? Jadi teman-teman, program Bangkit ini seperti yang sudah disampaikan tadi ya oleh Ibu Murni bahwa ini adalah program Kampus Merdeka yang dimana kita itu sudah berjalan dari tahun 2021 itu under Kampus Merdeka yang sebenarnya sudah pernah berjalan di tahun 2020, namun di situ masih belum ada Kampus Merdeka. Jadi saat ini kita sudah tahun keempat, namun di tahun ini kita akan 2 batch, berarti nanti program Bangkit ini sudah akan memasuki batch kelima. Gitu. Jadi program Bangkit ini sendiri itu adalah program kesiapan karir yang nanti tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan talenta-talenta digital berkaliber tinggi yang nanti siap untuk berkarir di dunia teknologi, di perusahaan teknologi, ataupun startup di Indonesia, yang dimana program ini didukung oleh penuh oleh Google dan juga partner industri partner kita yaitu GoTo dan juga Traveloka serta Kemendikbudristek. Nah, di batch ini maksudnya di batch pertama tahun 2023 program Bangkit sendiri telah men-training sebanyak 5.013 siswa. Jadi saat ini nih 5.013 siswa ini sedang belajar atau sedang menjalani program Bangkit yang terdiri dari 376 kampus yang bergabung di program ini. Nah, di sini juga kita bisa lihat angka-angka atau persentase ya, teman-teman. Jadi, program Bangkit ini juga menjunjung tinggi diversity. Jadi, kami selalu maintain untuk angka persentase tingkat keikutsertaan perempuan di dalam program ini. Terus kemudian kota-kota kecil menengah yang ada di Indonesia, siswa-siswa atau yang berasal dari non-IT background dan juga dari yang di tahun ini kita ada yang berasal dari diploma. Nah, secara garis besar teman-teman ini dipersiapkan untuk nanti memiliki keunggulan atau memiliki keahlian di 3 bidang learning path yang bisa teman-teman lihat di sini, yaitu machine learning dengan sertifikasinya namanya TensorFlow, kemudian mobile development ini dengan sertifikasinya Android certification, dan juga cloud computing dengan sertifikasi ACE atau Associate Cloud Engineer. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kita sudah berjalan 4 tahun lamanya, dan ini kami sangat mempertahankan standar emas yang mana disampaikan langsung oleh Pak Nadiem ya, bahwa Pak Nadiem mengatakan bahwa Bangkit ini adalah standar emas untuk program dari Kampus Merdeka. Maka dari itu di tahun 2023 kami menerima tantangan bahwa di challenge untuk men-train lebih dari meningkatkan peserta yang dapat di-train. Jadi di tahun 2023 ini kita akan aim di 9.000, yang mana di batch 1 kita sudah mendapatkan 5.013 peserta,
Maka di batch kedua kita aim untuk target pesertanya di 4.000 peserta. Jadi teman-teman yang ingin juga bergabung menjadi salah satu lulusan dari program Bangkit, ini kesempatan teman-teman untuk bergabung di batch kedua ini di semester yang akan nanti dilaksanakan di semester ganjil. Oke, ini juga ada tutur kata dari para petinggi-petinggi di industri dan juga universitas. Di sini ada Mbak Leni dari Tokopedia dan juga Ibu Ating dari Universitas Brawijaya. Ini adalah momen waktu kelulusan beliau menyampaikan sambutan gitu ya. Jadi mereka memang mengatakan bahwa program ini telah menorehkan standar baru dalam pengembangan talenta digital, dan juga dari pihak universitas mereka tidak ragu juga untuk menitipkan siswa atau anak didiknya ke program Bangkit untuk mengikuti program Bangkit ini. Di sini kita juga melihat mitra utama dari program Bangkit sejak berdiri di awal. Jadi salah satunya adalah Universitas Telkom, memang sudah bergabung sebagai mitra kami di program Bangkit dari awal bersama dengan 15 universitas lainnya, dan ini industrinya ada GoTo, Traveloka, dan juga Deeptech. Nah, selain dari Universitas Mitra, jadi ada inovasi baru, ada inisiatif baru untuk universitas-universitas yang mungkin ingin bekerja sama dengan program Bangkit, maka ini adalah kami menyebutnya Bangkit Affiliate Campus, yang mana sudah ada sejak 2022. Saat ini sudah terdapat 28 universitas yang ingin bekerja sama dengan program Bangkit untuk juga memberikan dukungan terhadap program Bangkit dan menyerahkan anak didiknya gitu ya untuk belajar di program Bangkit itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih ya tentang garis besar apa aja yang dilakukan di program Bangkit ketika misalnya sudah diterima di program Bangkit sendiri. Ini kita sediakan metode belajar yang dapat teman-teman lihat di sini. Nah, yang pertama adalah kami menyediakan kurang lebih rata-rata di dalam satu semester program Bangkit berjalan itu nanti teman-teman akan menghabiskan 915 jam belajar, yang mana terbagi menjadi yang pertama itu adalah kelas daring atau self-paced. Itu adalah teman-teman belajar mandiri, di mana kami menyediakan course-course yang harus teman-teman selesaikan gitu ya, tergantung dari learning path-nya yang nanti teman-teman pilih. Misalnya kalau teman-teman belajar di learning path Android, nanti kami akan memberikan akses course di decoding. Kalau machine learning, nanti teman-teman akan mendapatkan akses course di Coursera dan juga cloud computing menggunakan Google Cloud Skill Boost. Jadi masing-masing nanti kami akan menyediakan kurikulumnya, menyediakan semua timeline, jadi teman-teman belajar mandiri untuk menyelesaikan course yang sudah kita tetapin, seperti itu. Nah, yang kemudian selain dari self-paced sendiri atau belajar mandiri, teman-teman juga nanti akan ada sesi tatap muka daring bersama para expert atau sesi sinkronus ya. Jadi setelah teman-teman belajar mandiri, nanti di sesi ILT, kita menyebutnya sesi ILT, Instructor Led Training. Di situ nanti akan teman-teman bertemu dengan secara tatap muka dengan instrukturnya yang mana dipimpin oleh industri, dipimpin oleh fakultas, ada yang berasal dari akademi ataupun bahkan ada dari alumni Bangkit yang sudah menjadi instruktur di program tersebut. Nah, di sini banyak sekali sesi yang bisa teman-teman ikuti ya. Ada salah satunya ILT-nya ada Deeptech, ILT Soft Skill, terus ada kelas Inggris, ada kelas study group, kemudian ada guest speaker session, itu adalah sesi-sesi tatap muka yang bisa teman-teman ikutin. Kemudian kami juga menyediakan slot waktu untuk teman-teman refleksi dan konsultasi bersama dosen pembimbing. Teman-teman bisa update
mungkin progres belajar selama di program Bangkit ini agar nantinya pada saat konversi teman-teman tidak mengalami kesulitan gitu ya. Next-nya di akhir program, maksudnya setelah teman-teman sudah belajar, sebelum lulus dari program Bangkit, teman-teman akan memasuki tahap di mana disebut capstone project atau proyek akhir. Teman-teman mengimplementasikan apa yang sudah teman-teman pelajari di program Bangkit. Ini durasinya 200 jam, di mana kami akan memberikan mentor atau yang kami sebut advisor di sini ya, untuk teman-teman membuat produk yang ingin teman-teman buat gitu ya, dengan mengimplementasikan apa yang sudah teman-teman pelajari. Nanti di sini capstone project ini teman-teman akan dibentuk dalam satu buah tim, di mana diberikan timeline untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, ini kami sediakan juga selain teman-teman belajar tech ya, tadi machine learning, mobile development, dan juga cloud computing, teman-teman juga akan belajar soft skill nih. Ini adalah course atau ini adalah topik-topik soft skill yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi akan ada 7 ILT soft skill. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Ada critical thinking, digital branding, dan lain-lain yang bisa teman-teman dapatkan. Kemudian ada juga English course yang dimana kami menyediakan 3 modul di samping tech dan soft skill. Jadi buat teman-teman yang merasa misalnya bahasa Inggrisnya masih belum terlalu pede nih, teman-teman bisa nih ikut program Bangkit, karena program ini kita materi, terus IELTS semua kita laksanakan dalam bahasa Inggris, dan tidak hanya dilaksanakan dalam bahasa Inggris, tapi kami juga memberikan modul untuk teman-teman belajar bahasa Inggris. Di sini ada 3 nih, spoken correspondence, expressing opinion, dan juga business presentation. Itu untuk metode belajar, kurang lebihnya seperti itu di Bangkit 2023 batch 2 nanti. Kemudian ini teman-teman yang penasaran apa sih kurikulum dari tech ya, teman-teman bisa lihat nih. Bagi yang tertarik sama machine learning nih, teman-teman bisa lihat di sini ada tentang IT automation dengan Python, ada Google Data Analytics, ada Mathematics for Machine Learning dan sebagainya. Kemudian Android kita akan menggunakan Kotlin, terus Android Jetpack Compose dan sebagainya. Cloud computing juga seperti itu, yang mana nanti di akhir teman-teman akan dipersiapkan untuk meraih sertifikasi ini di masing-masing learning path, di mana ini akan ada persiapan sertifikasi TensorFlow Certification Preparation untuk machine learning, Android Associate Developer untuk untuk Android, dan juga Associate Cloud Engineer untuk sertifikasi cloud computing. Teman-teman bisa catat di sini yang tertarik dengan 3 learning path ini boleh lihat, dan jangan lupa untuk daftar di program Bangkit jika belum ya. Kemudian ini adalah statistik highlight yang bisa kami bagi ke teman-teman yang ada di program, yang ada di Telkom University. Jadi di tahun 2022 kemarin kita dari Telkom University sendiri kita menerima 134 siswa, yang mana 113 aktif dan juga tingkat kelulusannya ini cukup tinggi ya, 84%, dan ada 16 siswa yang dinyatakan lulus dengan predikat distinction atau lulus dengan predikat terbaik. Dan ada 2 tim capstone yang berhasil masuk ke fase inkubasi di program Bangkit sendiri. Kalau nggak salah itu namanya Kulitku ya, sama satu lagi, sorry saya lupa, pokoknya ada 2 tim yang berhasil masuk ke inkubasi di program di Telkom University, yang diinkubasi di Telkom University. Nah, kemudian ini adalah highlight untuk di batch 1 tahun ini, yang saat ini masih sedang berjalan. Jadi jumlah pendaftarnya juga cukup banyak. Terima kasih Pak Andi dan juga Ibu Murni. Jumlah pendaftar di batch 1 kemarin 840, dan siswa diterima 188, dan saat ini yang masih aktif 183. Kita doakan semoga teman-teman di sini yang
183 ini bisa menyelesaikan program Bangkit dan bisa lulus dengan predikat terbaik di program Bangkit. Kami tunggu teman-teman yang belum mendaftar di batch 1 atau belum bisa mendaftar di batch 1 tapi ingin mendaftar di batch 2. Kami tunggu untuk teman-teman segera mendaftar di program Bangkit. Nah, ini adalah cerita yang tim Bangkit feature dari lulusan Bangkit yang berasal dari Universitas Telkom. Yang pertama ini ada Agung Izul, apakah ada yang kenal? Mungkin ini kakak tingkatnya atau adik tingkatnya ya. Agung ini adalah Bangkit 2022 graduate dari Machine Learning yang berasal dari Telkom, jurusan Electrical Engineering. Jadi ini Izul ini adalah salah satu tim member di mana tim capstonnya berhasil masuk dalam top 15 dan berhasil diinkubasi di project 2022 Bangkit Program. Jadi teman-teman mungkin yang mau membangun startup atau yang mau ikut inkubasi, boleh mungkin nanti tanya-tanya sama Agung Izul yang mungkin kalau kenal gitu ya. Yang kedua, kita ada juga story dari Bagja. Ini adalah Bangkit graduate juga yang dari machine learning. Saat ini dia certified TensorFlow developer itu untuk machine learning dan ikut Grow with Google Career Fair setelah lulus dari Bangkit, bergabung Grow with Google Career Fair dan saat ini bekerja di Nomura Research Institute Indonesia. Dan Bagja ini juga dia bergabung ke dalam company Capston, dia menyelesaikan permasalahan dari Traveloka gitu. Jadi timnya juga salah satu yang bergabung ke company Capston. Kemudian ada story lagi juga dengan dari Lutfi Nur Syazi. Ini adalah distinction graduate, salah satu distinction graduate dari Universitas Telkom dengan learning path Android. Saat ini sudah bekerja di Telkom Indonesia sebagai Android developer intern. Oke, banyak sekali cerita-cerita. Kalau teman-teman mau lihat nanti bisa langsung mengunjungi blog Bangkit gitu ya. Yang selanjutnya, agenda selanjutnya saya akan menyampaikan tentang apa aja sih keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman sudah bergabung ketika teman-teman bergabung di program Bangkit atau sudah diterima di program Bangkit batch 2. Nah, ini ada 6 keuntungan yang mungkin tadi sudah sempat disinggung juga di awal oleh presentasi oleh Pak Andi. Yang pertama nih, teman-teman akan bisa memiliki kesempatan untuk sertifikasi global dari Google. Kenapa ada 3 learning path yang kita berikan di program ini? Karena ketiganya itu adalah memiliki sertifikasi global. Yang sudah saya jelasin tadi, TensorFlow developer, Google Associate Android developer, dan juga Google Associate Cloud Engineer. Nah, sertifikasi ini terbatas hanya untuk mereka yang lulus aja gitu di program Bangkit. Ketika mereka lulus, kita akan memberikan voucher untuk mereka. Kita juga selain memberikan voucher, kita juga akan memberikan pendampingan untuk persiapan sertifikasi ini supaya harapannya semua yang mengambil sertifikasi itu bisa certified gitu ya untuk hasil akhirnya. Yang kedua, teman-teman akan bisa mendapatkan kurikulum dan juga instructor langsung dari industri gitu. Jadi seperti yang teman-teman sudah lihat tadi di awal, kita sudah menyiapkan kurikulum yang begitu komprehensif untuk teman-teman pilih di alur belajar, 3 pilihan alur belajar yang tadi sudah saya sampaikan, dan di situ teman-teman akan mendapatkan langsung dari instrukturnya, dari instruktur yang berasal dari industri, karena sebagian besar mayoritas instruktur di program Bangkit ini langsung kita hadirkan dari industri-industri di Indonesia. Kemudian teman-teman juga akan selain tech nih ya, teman-teman juga akan mempunyai keterampilan untuk siap berkarir nanti. Selain di bidang tech, teman-teman akan ada keterampilan di bidang soft skill dan juga bahasa Inggris teman-teman, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa
kita juga menyediakan course teman-teman, course 3 modul course bahasa Inggris yang bisa teman-teman ikuti saat di program Bangkit sendiri. Nah, yang selanjutnya ini yang mungkin ditunggu-tunggu ya adalah SKS. Jadi dari program Bangkit sendiri kita bisa merekomendasikan hingga 20 SKS dari semua kurikulum yang sudah diberikan di program Bangkit. Namun ini kembali lagi antara kesepakatan dengan universitas ataupun dengan jurusan gitu ya. Jadi sifatnya tim Bangkit memberikan rekomendasi sampai dengan 20 SKS, namun balik lagi nanti terhadap kebijakan dari universitas atau jurusan dari teman-teman. Kemudian manfaat selanjutnya adalah teman-teman bisa memiliki lowongan kerja untuk lulusan. Jadi di akhir program akan ada career fair gitu ya. Di program ini kami mengadakan career fair setelah program Bangkit berakhir. Career fair ini adalah kesempatan bagi para lulusan Bangkit untuk bisa mencari pekerjaan, mencari intern atau full-time job di sana, karena career fair ini hanya khusus untuk lulusan Bangkit aja, atau alumni Bangkit yang hanya khusus untuk alumni Bangkit yang sudah terdaftar sebagai Bangkit Alumni Network di program Bangkit. Nah, untuk Grow with Google ini spesifik ya, hanya jadi Bangkit bekerja sama dengan para company yang memang ingin meng-hire lulusan Bangkit itu sendiri, di mana berbagai macam jenis pekerjaan yang ditawarkan, baik itu intern ataupun full time gitu, dengan spesifikasi yang memang mereka inginkan dari lulusan Bangkit sendiri. Dan yang terakhir, teman-teman akan berkesempatan untuk membangun startup atau berkesempatan untuk menerima dana inkubasi dari Google, yaitu 140 juta untuk masing-masing tim, yang dimana nanti jika terpilih top 15 atau top 20 project capstone-nya yang terbaik, itu nanti akan kita berikan dana sebesar 40 juta untuk dilanjutkan lagi program project yang sudah teman-teman jalankan. Dan tak hanya kami memberikan dana 140 juta, kami juga memberikan advisor untuk teman-teman, untuk setiap tim yang tergabung di dalam program inkubasi nanti. Seperti itu untuk keuntungannya. Pasti menarik kan teman-teman, jadi jangan lupa untuk langsung bergabung ke program Bangkit, karena kami tidak sabar untuk bertemu juga dengan teman-teman dari universitas di program Bangkit ini. Di next slide, nah ini adalah visualisasi kegiatan-kegiatan belajar di program Bangkit. Seperti yang sudah saya sampaikan, ada ILT. Ini ILT kita biasanya laksanakan melalui Google Meet dengan instrukturnya biasanya dari industri. Kemudian di sini ada mentoring session. Mentoring session ini dilaksanakan ketika nanti teman-teman di Capstone Project. Jadi Capstone Project kami memberikan advisor. Teman-teman kalau ada kendala di dalam Capstone-nya, kalian boleh kontak advisornya dan melakukan mentoring session. Nah, ini juga tak kalah menarik, ada guest speaker session gitu ya. Jadi, guest speaker session ini adalah sesi yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Ini adalah sesi non-mandatory sebenarnya untuk para teman-teman siswa Bangkit. Jadi di sesi ini kita menghadirkan speaker-speaker yang memang sangat expert, yang dimana materi yang disampaikan itu masih belum teman-teman dapatkan di kurikulum yang diberikan di Bangkit gitu. Jadi lebih general, lebih langsung dari para expertnya, pengalaman-pengalaman dari para expert melalui guest speaker session ini. Jadi teman-teman bisa lihat sebanyak 83% dari semua kontributor kita, dari semua instructor, advisor, terus guest speaker kita itu semua berasal dari 83% berasal dari pakar industri.
Seperti itu. Kemudian ini ada sesi mingguan bersama mentor. Jadi kalau mungkin yang belum familiar dengan mentor atau istilah-istilah di program Bangkit ya. Jadi mentor ini adalah semacam kakak kalian gitu. Jadi satu mentor akan memegang 25 siswa di program Bangkit. Mereka akan membimbing kalian selama program Bangkit. Jadi ketika kalian ada masalah, ketika kalian ada kendala, kalian bisa tuh konsultasi juga dengan para mentor kalian. Ini adalah sesi mingguan yang dilaksanakan oleh tim Bangkit dengan para mentor kalian, seperti itu. Sifatnya seperti update program Bangkit, update progres siswa, update kendala, apapun itu di sini nanti disampaikan oleh para mentor kalian. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian takut nggak ada teman atau takut nggak tahu nanti mau cerita siapa, tenang, nanti kalian akan didampingi oleh mentor yang akan mendampingi kalian selama program Bangkit di semester nanti. Kemudian, nah seperti yang saya sampaikan, peluang karir ketika menjadi lulusan Bangkit ini sangat besar, teman-teman. Jadi di Grow with Google, di akhir program Grow with Google ini, di tahun lalu kita ada sebanyak 108 perusahaan yang bergabung menjadi hiring partner kita. Teman-teman bisa lihat di sini contoh-contoh perusahaannya, yang mana mereka menyediakan 2,3K posisi lowongan kerja yang tersedia untuk lulusan Bangkit. Jadi sangat banyak sekali ya teman-teman. Karena ini juga eksklusif hanya untuk alumni atau lulusan Bangkit sendiri yang boleh bergabung di Grow with Google ini. Nah, ini adalah salah satu hal yang menarik di mana dari Dana sendiri mencantumkan salah satu requirement bahwa mereka prefer dari lulusan Bangkit sendiri untuk intern hiring week data science, untuk data science intern. Di mana posisinya Dana itu di tahun lalu belum menjadi hiring partner kita gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri gimana high demand-nya perusahaan-perusahaan ya, di mana melihat lulusan Bangkit itu memang mempunyai keunggulan tersendiri gitu ya. Makanya ditampilkanlah requirement preferably is a Google Bangkit graduate gitu. Jadi jangan ragu teman-teman untuk peluang karir sukses teman-teman di perusahaan-perusahaan teknologi di saat ini. Nah, sharing tentang inkubasi. Jadi di tahun lalu ada sebanyak 15 tim yang dinyatakan sebagai tim terbaik gitu ya. Ketika mereka dinyatakan tim terbaik, kita akan offer untuk diinkubasi dan diberikan dana oleh Google dan Dikti. Nah, di tahun kemarin ada 15 tim di sini yang bisa teman-teman lihat. Kemudian di sini ada 1 dari 30 tim terbaik yang mendapatkan, ini adalah 1 proyek dari 30 terbaik di Capstone Project tahun lalu, yang mana nanti juga lulusan luaran dari program inkubasi ini kita harapkan untuk bisa menjadi startup, yang mana total dukungan dari Google dan juga Dikti untuk seluruh tim itu sebanyak 4 miliar. Dan kita juga memberikan nanti 60 mentor atau advisor industri yang langsung akan membimbing teman-teman untuk mewujudkan proyek atau mengerjakan proyek dari teman-teman seperti itu. Nah, next-nya adalah ini ada cerita dari lulusan. Jadi kami juga menyediakan video nih untuk teman-teman biar nggak bosan mendengar suara saya terus. Jadi saya akan putar dulu untuk video dari lulusan ini. Aku takut ketinggalan dari teman-teman yang sudah lebih dulu belajar. Dulu aku baru sadar kalau pemrograman web itu lumayan kompleks. Latar belakang aku dari non-IT kadang-kadang membuat aku bertanya juga, kira-kira aku bisa survive nggak ya?
matematikanya itu sangat sulit. Pertama-tama saya belajar di teknik informatika. Keterbatasan ekonomi keluarga yang membuat aku bertanya, apa aku bisa? Dari jurusan Geofisika Universitas Indonesia. Dari jurusan Teknik Informatika Universitas Pajajaran. Dari jurusan Manajemen Universitas Brawijaya. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Telkom. Dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Malang. Meski kuliah di jurusan Geofisika, aku tertarik belajar IT karena saat ini digitalisasi sudah mulai banyak diterapkan di berbagai bidang, termasuk geofisika. Dulu di semester 3, aku ada mata kuliah namanya Object Oriented Programming, dan di situ aku belajar bahasa Java. Seniorku bilang, kalau kamu suka OOP dan kamu suka Java, ada baiknya kalau kamu coba develop Android. Karena salah satu drama Korea yang bernama Startup, terus aku merasa, oh kayaknya seru juga ya belajar tentang wawasan teknologi. Aku tertarik ke machine learning ini karena aku punya visi bahwa kita itu akan terbantu dengan komputer. Aku ingin belajar IT karena sejak kecil aku suka main komputer yang dibelikan ibu, dan ibu dukung penuh cita-citaku karena beliau ingin masa depan aku yang lebih baik. Aku pilih Bangkit karena Bangkit merangkul orang-orang non-IT seperti aku dan memberi ruang kepada perempuan untuk sama unggulnya seperti laki-laki. Aku pilih belajar di Bangkit karena program ini diadain Google dan industri keren lainnya seperti Goto dan Traveloka. Aku ikut Bangkit karena pengen belajar ingin membuat startup seperti Nam Dosan dan juga Sodalmi di K-Drama Startup. Aku pilih belajar di Bangkit karena aku melihat alumni-alumni lulusan dari Bangkit itu sangat terkenal di industri-industri Indonesia sekarang. Aku ikut Bangkit karena Bangkit punya program bursa kerja untuk semua lulusannya. Di Bangkit, aku mendapat pengalaman untuk membuat sebuah aplikasi bernama Dress On Me, di mana Dress On Me ini merupakan sebuah aplikasi untuk mencoba pakaian secara digital. Aku dapat ilmu pengetahuan Android yang komprehensif. Selain itu ada kelas bahasa Inggris dan juga soft skills yang sangat membantu dalam aku berkembang di dunia profesional. Setelah Bangkit, aku dapat banyak, mulai dari timku masuk top 50 Capstone Project, kemudian juga aku lulus dengan predikat distinction. Aku mendapatkan banyak kenalan baru, mulai dari teman-temanku hingga sampai expert-expert yang di industri saat ini. Setelah ikut Bangkit, aku dapat ilmu Android yang bermanfaat dan juga pekerjaan full-time dari Bangkit Career Fair. Kini, Dress On Me berhasil mendapatkan dana inkubasi sebesar 140 juta rupiah dari Google dan Dikti. Aku jadi software development engineer intern di Dana Indonesia. Sekarang aku jadi advisory associate di PricewaterhouseCoopers Indonesia. Sekarang kesibukanku adalah bersama teman-temanku membangun startup yang bernama Kerjago. Sekarang aku jadi Android developer di PT Prima Vista Solusi. Oke, itu tadi cerita lulusan dari program Bangkit. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini yang di sini adalah Kenova yang dari Universitas Telkom. Apakah ada Kenova di sini? Halo Kak, ada dong. Halo Kenova. Berarti saat ini Kenova lagi apa nih kesibukannya? Iya, pertama-tama mungkin semuanya yang di sini selamat pagi semuanya, selamat siang juga. Kenalkan, nama saya Kenova Mahendra Uditama. Ya, seperti yang bisa dilihat di video sih Kak Iren. Jadi di sini aku sekarang sama teman-temanku juga ngebangun startup namanya Kerjago, dan Kerjago itu juga sebenarnya dibangun dari anak-anak Telkom juga Kak. Wah, keren, gitu loh Kak. Keren. Oke, mantap sekali Kenova. Nanti mungkin boleh bantu sharing ya setelah ini kita di akhir. Oke. So, kita lanjut dulu teman-teman. Next-nya ini adalah ya, ini selain itu juga ada beberapa cerita lulusan dari Bangkit yang mana mereka menyatakan bahwa Bangkit itu membantu mereka dalam meraih karir pertama mereka nih. Jadi setelah lulus dari Bangkit, mungkin mereka awalnya masih kuliah, tapi setelah itu mereka langsung mendapatkan pekerjaan. Ini adalah cerita inspiratif dari Aditya Purnama yang mana di Twitter juga kemarin pada saat G4ID di Google. Jadi Aditya ini adalah seorang buruh pabrik tekstil ya, yang mana dia meminjam laptop temannya untuk belajar di program Bangkit. Namun dengan kegigihannya, kini dia bisa menjadi seorang developer, Android developer di Amar Bank, dan dia boleh lulus di program Bangkit dengan predikat distinction gitu. Nah, yang kedua juga ada Siti Fatimah, di mana dia mendapatkan karirnya melalui
Grow with Google. Jadi kesempatannya yang dia dapatkan di sana, dia berkata bahwa Grow with Google mempertemukan dia dengan perusahaan di mana tempat dia bekerja sekarang, yaitu PT Prima Visa Solusi, dan saat ini bekerja sebagai Android developer. Nah, teman-teman, masih banyak banget cerita lulusan Bangkit ya, apalagi kita saat ini sudah mentrain sebanyak 11.000, kurang lebih 11.000 siswa yang sudah lulus di program Bangkit ini. Teman-teman bisa lihat cerita-ceritanya, cerita inspiratif, cerita-cerita menarik di blog .bangkit.academy slide. Teman-teman bisa lihat di sana banyak sekali cerita-cerita yang sudah kami feature. Nah, next-nya ini juga ada cerita dari lebih tepatnya ini feedback ya, feedback dari peserta-peserta yang tahun lalu sudah ikut Bangkit. Ada dari Chandra Julius. Jadi Chandra ini bilang bahwa sebelumnya tuh dia nggak tahu apa-apa tentang pemrograman, dan dia nggak tahu apa-apa tentang arti dari pemikiran komputasional. Tapi dia belajar di program Bangkit, di mana program Bangkit ini memberikan dia pengalaman yang bisa membuka wawasannya lebih dalam lagi. Dan dia bilang juga bahwa semua materi di program Bangkit ini berkualitas. Itu. Next juga ada Doma Zanita dari dari peserta machine learning. Jadi dia berkata bahwa kurikulum di program Bangkit ini tentang machine learning membuka matanya tentang bagaimana dia bisa menemukan dan memahami hal-hal esensial dalam machine learning sendiri. Jadi dia bisa juga tahu bagaimana memecahkan masalah yang ada dengan perbaikan jangka panjang. Ini adalah feedback yang kami dapatkan dari teman-teman peserta program Bangkit 2022. Nah, selain itu, kita ada namanya hashtag cerita alumni atau cerita peserta ya. Jadi ada 2 jenis hashtag nih. Biasanya kita bilang hashtag Life After Bangkit dan juga hashtag Life at Bangkit. Jadi Life After Bangkit itu POV untuk alumni ya. Jadi untuk alumni yang sudah lulus, mereka akan cerita tentang Life After Bangkit mereka, tentang pengalaman mereka di Bangkit. Tapi untuk siswa yang saat ini masih belajar di Bangkit, mereka juga akan menceritakan tentang pengalaman mereka dengan hashtag Life at Bangkit. Nah, di Bangkit ini nggak hanya belajar, teman-teman. Jadi kita juga menyediakan kayak namanya challenge gitu. Jadi setiap assignment, teman-teman, beberapa assignment akan ada challenge. Misalnya ini adalah hasil dari pemenang challenge yang pertama, yaitu tentang time management. Jadi kayak teman-teman bagaimana memprioritaskan task teman-teman. Mereka diminta untuk men-share itu di dalam sosial media mereka, dan ini adalah salah satu pemenang yang berhasil memenangkan challenge di assignment soft skill time management. Terus nih, kalau mau tahu lebih lengkapnya, kita juga sudah sediakan tentang barcode yang bisa teman-teman scan saat ini, atau bisa langsung mengunjungi blog.bangkit.academy. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin belum tahu sosial medianya Bangkit, kita ada LinkedIn. Jadi untuk informasi tentang Bangkit, cerita alumni, dan semua tentang Bangkit, ada teman-teman bisa langsung add aja LinkedIn-nya untuk Bangkit, Bangkit Academy by Google, Tokopedia, Gojek, dan juga Traveloka. Nah, mungkin sampai situ untuk keseruan di program Bangkit sendiri gitu ya. Aku yakin pasti teman-teman sudah nggak sabar dan excited bagaimana sih cara mendaftarnya, apakah apa aja syarat-syarat untuk mendaftar program Bangkit ini. Mungkin yang sudah dijelasin tadi di awal, syarat-syaratnya itu adalah beberapa syarat di sini. Pastinya warga negara Indonesia ya. Kemudian mahasiswa yang memang berstatus aktif. Ini juga terbuka untuk seluruh mahasiswa universitas yang universitasnya terdaftar di PPDDikti, di mana teman-teman Telkom di sini pasti kami sangat welcome teman-teman untuk mendaftar di program Bangkit. Yang kemudian salah satu syaratnya untuk mahasiswa D1 S1 atau D4 saat
nanti sedang menempuh semester 5 nanti per bulan Agustus atau lebih. Kalau untuk mahasiswa D3 kita juga welcome untuk mahasiswa D3 yang nanti berada di dalam semester 4 atau lebih. Program Bangkit ini terbuka untuk siswa non-IT atau IT, jadi tidak hanya untuk teman-teman yang berasal dari jurusan IT gitu ya. Teman-teman dari jurusan non-IT pun kami sangat terbuka, kami sangat welcome karena di program Bangkit ini kita akan belajar dari awal gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya teman-teman belum tahu apa-apa tentang IT tapi ingin bergabung, so daftar dulu aja. Kita akan belajar di sana dari awal hingga nanti teman-teman bisa expert mungkin nanti di salah satu learning path yang dipilih. Yang terakhir yang sangat penting karena harus mahasiswa berstatus aktif mahasiswa, maka nanti belum akan dinyatakan lulus dari universitas atau yudisium per Januari 2024 mendatang. Itu adalah syarat-syarat dari pendaftaran Bangkit. Mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ke registration@bangkit.academy terkait pendaftaran. Nah, jadi langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah ini tadi kita sudah sampaikan juga di awal, website mendaftar. Kalau dari program Bangkit sendiri, teman-teman kami arahkan ke g.co/bangkit. Ini adalah website resmi dari program Bangkit. Kalau teman-teman yang belum mendaftar, ingin mendaftar, maka segera kunjungi g.co/bangkit. Kemudian ini adalah alurnya. Teman-teman bisa langsung apply di sana. Ini adalah alur secara general ya, yang tadi spesifik terkait semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah disampaikan di awal. Jadi teman-teman silakan kunjungi g.co/bangkit, kemudian langsung apply aja. Nanti dari tim Bangkit akan memberikan email kepada teman-teman untuk mengisi form pendaftaran atau form registrasi. Teman-teman silakan isi form tersebut dengan baik dan benar, kemudian nanti akan juga mendapatkan token untuk assessment. Jadi teman-teman akan mendapatkan token yang kami berikan sesuai nanti learning path, dan juga kemudian teman-teman diberikan waktu untuk mengerjakan assessment testnya, di mana itu dilakukan di platform Decoding. Nanti setelah itu teman-teman akan menunggu email dari tim Bangkit. Di email tersebut mungkin akan mengarahkan teman-teman untuk mendaftar di kampus mereka atau kampus mereka mandiri. Setelah itu menunggu lagi untuk email konfirmasi pengumuman dan penerimaan teman-teman sendiri. Itu adalah alur pendaftaran dari program Bangkit sendiri. Kami tunggu teman-teman untuk mendaftar. Bagi yang belum, saya harap di sini semuanya sudah mendaftar gitu ya. Cuman mungkin penasaran lebih dalam tentang program Bangkit sendiri. Nah, ini juga kami sediakan untuk mempermudah, boleh langsung di-scan aja barcode-nya untuk mendaftar di Bangkit 2023 batch kedua. Itu aja mungkin dari saya. Slide terakhir saya kembalikan ke Mbak Isa. Terima kasih. Oke, halo Mbak Isa, apakah ada? Ya, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan. Oke, boleh Pak. Mungkin saya mulai saja. Oh, mungkin bisa ini juga Mbak. Ini kita sudah menghadirkan juga beberapa, ada 2 mahasiswa untuk sharing. Boleh. Session ya. Kayak Nova dan siapa ya? Satu lagi tadi aku lihat. Nova sama Zendi. Oh iya, Zendi. Mungkin bisa dari Nova dulu. Oke, terima kasih.
Dan juga terima kasih ya tim Bangkit di sini sudah merepresentasikan Bangkit juga untuk TELU dan memberikan kesempatan juga sih untuk mahasiswa-mahasiswa TELU biar tahu lebih duluan gitu ya kan, daripada teman-teman yang lainnya, dia bisa one step ahead dibandingin teman-teman lainnya. Jadi selamat siang teman-teman, gimana perkuliahan kalian, masa-masa perkuliahan kalian? Di sini saya Kainova Mahendra, saya Kainova Mahendra bersama teman saya di sini. Halo, Zendi. Hadir. Ya, halo Kainova. Ya, jadi teman-teman, jadi di sini kita mau sharing-sharing aja sih gimana sih pengalaman di Bangkit itu dari perspektif anak Telkom gitu kan ya. Dari perspektif anak Telkom, mulai dari mendaftar sampai akhirnya lulus. Dan untungnya nih kita diberi kesempatan oleh Bangkit, saya sendiri sebagai distinction graduate, yaitu top 10% of Bangkit graduates. Dan Zendi juga sama ya Zen ya? Ya, sama benar. Ya, jadi pertama-tama, jadi saya itu dari machine learning PET, yaitu yang mempelajari tadi terkait TensorFlow dan juga masalah-masalah yang diselesaikan menggunakan machine learning. Kalau Kak Zendi sendiri dari mana Kak Zendi? Aku dari PET Mobile Development Android. Nah, jadi teman-teman bisa kalau misalnya ingin tahu-tahu juga nanti bisa tanya-tanya terkait mau seputar PET Machine Learning, seputar PET Mobile Development juga silahkan bisa ditanyakan juga di chat. Itu kita terbuka juga untuk membalas semua itu. Dan di sini saya ingin sharing-sharing dulu, terutama saya sekarang di Bangkit, saya tetap berkontribusi juga untuk Bangkit. Kalau misalnya kalian bisa jeli ngelihat slide-nya Kak Iren, di bagian mentor-mentor tadi itu ada gambar saya itu di situ. Jadi saya juga sekarang di Bangkit berkontribusi menjadi mentor. Jadi kesibukan saya tidak hanya ngedevelop sebuah startup, yang dikembangkan juga bersama teman-teman saya dari Telkom, tapi juga saya ikut berkontribusi kembali ke Bangkit karena ilmu tidak ada gunanya kalau kita tidak aplikasikan. Gitu visi saya sih. Jadi gitu teman-teman. Jadi dari sisi machine learning tuh kalian kan mungkin teman-teman di sini tidak semuanya dari informatika ya. Saya sendiri dari informatika dan saya juga punya visi bahwa kayak kedepannya itu semuanya itu akan digantikan, akan dibantu dengan machine learning. Kalian sendiri mungkin sadar gitu ya, sekarang udah banyak kayak ChatGPT sudah mulai ngebantu kita dalam mungkin penulisan, dalam mungkin ngebantu kalian searching gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang memicu saya untuk ingin join di Bangkit. Mulai dari semester 1 tuh, mulai dari saya awal ngelihat, ada program yang dibentuk dari afiliasi partnernya itu yang keren-keren. Dari Google, di Coding, Traveloka, dan sekarang Goto ya. Dan itu keren-keren. Nah dari situ saya langsung termotivasi, wah saya ini harus join Bangkit. Tapi saat itu peluangnya masih sangat kecil. Dan sekarang juga untuk batch 2, peluangnya juga semakin besar. Makanya kalian kalau bisa jangan melewatkan kesempatan ini sih. Ini benar-benar sangat nge-improve aku juga. Kalau misalnya kita bicarakan gimana sih ini nge-improve aku sendiri sebagai mahasiswa Telkom di informatika gitu kan. Nah, di informatika tuh sebenarnya kita sudah mempelajari juga terkait machine learning. Tetapi yang saya harapkan juga dari machine learning ini kita juga bisa eksplor hal-hal lain. Nah, dari situ saya juga terinspirasi ngelihat Bangkit, ada partner-partner industri ini yang mengajari saya. Saya ingin tahu visi bagaimana insight-insight dari profesional, orang-orang profesional di industri ini. Nah, makanya salah satu saya juga misi dan visi saya pas join Bangkit itu juga kenal banyak profesional, orang-orang praktisi yang emang di industrinya itu menjalankan machine learning seperti itu. Sehingga juga tadi saya mention di video, kalau kalian lihat juga, itu saya juga kenal akhirnya sama banyak praktisi-praktisi. Dan itu benar-benar ngebantu saya, apa sih yang mereka lihat dalam 5 tahun ke depan. Gimana sih saya bisa menyesuaikan dengan posisi saya sekarang sebagai mahasiswa informatika untuk menyiapkan
nanti ke depannya, seperti itu sih. Dan kalau sekarang di batch 1 saya sebagai mentor, saya banyak banget ngelihat mahasiswa, wah iya Kak, kayak seru banget ini, sebagai kita udah belajar machine learning di Bangkit, kita belajar hard skill-nya juga, gimana cara ngebuat model, gimana kita di capstone proyeknya juga kayak mengimplementasikan dari masalah yang ada, terus kreativitas dari pemikiran yang ada sehingga jadi model yang bisa digunakan oleh masyarakat. Itu adalah keseruan dari machine learning tersendiri, gitu kawan-kawan. Jadi hal itu yang memicu saya untuk berkontribusi lagi ke Bangkit. Saya ingin ngebantu teman-teman Bangkit. Siapa tahu juga kalau teman-teman di sini mau join batch 2, siapa tahu kita bisa ketemu lagi, ya kan? Nah, jadi hal-hal seperti itu kalian juga bisa join Bangkit dari yang pengetahuannya juga nol terkait IT. Emang di Bangkit ini aku ngelihat kayak banyak teman-teman saya yang saya mentorkan itu dari non IT, dan mereka tetap berusaha. Yang penting kuncinya ingin bangkit ya, kalian terus berusaha sehingga kalian bisa mengikuti perkembangan IT yang sekarang. Dan akhirnya pun saya lihat kayak mereka oke-oke aja. Kalau saya boleh kasih tahu nih, Kak Iren, nggak apa-apa kan ya yang sekarang terjadi di Bangkit. Nah, sekarang tuh di Bangkit lagi di masa capstone. Dan orang ini yang dari non IT ini, dia sudah mengeluarkan kreativitas mereka yang dari non IT untuk memecahkan masalah non IT-nya itu. Jadi dia bisa mengembangkan ilmu yang dia pelajari di Bangkit untuk memecahkan masalah dari apa yang dia pelajari sekarang. Dan itu menurut gue keren banget sih sama teman gue itu. Jadi gue kagum banget, dan gue harapkan di sini teman-teman Telkom juga, terutama yang ingin join machine learning, itu kalian bisa lah untuk mengeluarkan kreativitas kalian, visi misi kalian untuk membuatnya menjadi nyata di Bangkit ini sih. Itu sih dari tim machine learning. Dan mungkin aku juga ingin tahu gimana perspektif dari tim mobile development. Dan kalau boleh aku spill juga, tadi kita juga udah mention Kak Bagja ya. Bagja, saya, dan teman saya ini Zendi, itu sebenarnya dalam satu capstone yang sama, yaitu kita di Traveloka juga. Dan kita untungnya juga dipilih dari top 3 untuk ditampilkan di Kemendikbud dari Google. Itu yang kerennya juga guys. Jadi benar-benar bangga banget kemarin aku bisa masuk Bangkit. Kalau dari Kak Zendi sendiri gimana Kak Zendi? Ya aku juga sebenarnya bangga banget Kak. Jadi dapat banyak pengalaman sih dari Bangkit. Kayak tiba-tiba dapat base company capstone itu saya kayak gak nyangka banget. Kayak awalnya cuma mahasiswa yang kuliah aja. Jadi gitu sih. Terus gimana tuh Kak Zendi? Pas kemarin pas belajar, kan tadi kan Bangkit juga ada self learning pace-nya itu. Kalau di mobile development tuh kayak gimana sih? Zendi bisa kasih tahu nggak? Kalau di mobile development itu kita mulai dari belajar kayak bener-bener dasar banget, dari belajar ngodingnya itu dasar pemrograman, mulai belajar fungsi, belajar kayak variabel dan lain-lain gitu. Nah, habis itu kita juga belajar mulai dari UX design, habis itu belajar dasar-dasar Kotlin dari awal banget, bener-bener kalau kalian emang masih awal-awal belajar ngoding dan belum pernah megang Android, kalian tetap bisa ngerti gimana caranya ngoding Android gitu, dan course-nya yang dikasih itu jelas banget. Nah, habis itu setelah kalian mulai belajar kayak belajar bahasa Kotlin, itu kalian mulai belajar kayak penggunaan Android Studio, terus melanjutin gimana caranya kita konekin ke API, kita gunakan local database dan lain-lain. Nah, habis itu kita juga bakal dapat ujian certification associate Android developer. Nah, itu. Jadi pengerjaannya itu kan kita pasti nggak tahu kan apa aja yang bakal dikerjain di situ. Nah, kita juga dapat course-nya lagi. Nah, course-nya itu namanya kalau nggak salah associate Android developer simulation. Nah, jadi itu. Nah, iya sih sama. Jadi value utama juga nih dari teman-teman kalian, teman-teman semua yang ada di sini adalah kita tuh join Bangkit juga bisa mendapatkan, kalian berkesempatan untuk mendapatkan sertifikasi globalnya tadi, dan itu benar-benar kerasa, ya nggak sih Jen?
Bener, itu yang pasti Bener. kayak interview, kalian ikut interview magang, interview kerja, itu pasti ditanyain deh. Iya, jadi kalian kalau punya sertifikasi global gitu tuh, ini kalau boleh jujur ya, misalnya kayak di LinkedIn gitu ya, kalian pasang sertifikasi global kalian, itu di Indonesia karena memang masih sedikit orang yang punya sertifikasi global, kadang-kadang kalian bukan yang cari kerja, tapi kita yang malah dicariin kerja gitu. Itu bener-bener kerasa kayak di LinkedIn gitu ditanyain, halo Kak, mau join ini nggak Kak? Gini, kita lagi ada lowongan, buka lowongan kayak gini, kayak gitu. Dan aku juga denger-denger nih Jen, kayak yang MD gitu tuh karena emang di Indonesia juga lagi dikebutkan ya digitalisasinya gitu, impact-nya itu bagi anak-anak MD tuh kerasa banget katanya. Iya, pastinya kerasa banget sih kayak. Jadi kayak kan masih belum banyak ya. Kayak Android developer kan biasanya yang paling banyak itu kalau nggak front end, back end gitu. Nah, apalagi kalau kita punya sertifikat Android developer, itu pasti lebih gampang nggak sih kayak nyari-nyari kerja sebagai Android developer di Indonesia lebih tepatnya gitu. Iya, jadi kayak gitu sih teman-teman. Jadi ya salah satu poin utamanya juga Bangkit, kalian bisa join Bangkit itu adalah mendapatkan sertifikasi tadi. Dan itu menurut gua sangat valuable untuk kalian pegang, kalian punya, apalagi yang ingin memajukan industri Indonesia ya, mendigitalisasikan Indonesia. Dan aku lihat juga bakal kayaknya ke depannya ini, walaupun kita sedang kelihatannya lagi di cold winter gitu, nah, kalian pemegang-pemegang sertifikasi ini itu ya menjadi one step ahead dibandingin peserta-peserta lainnya. Makanya itu kalian bisa join Bangkit ini ya untuk itu juga, untuk mendapatkan sertifikasi kalian. Selain mengasah hard skill, kalian juga bisa mendapatkan sertifikasi itu. Terus pas kalau MD itu gimana sih? Jadi pas di Capstone, kalau aku sih di Capstone kita kan buat rekomendasi hotel deh kan untuk Traveloka. Nah, itu kalau aku ngelihat challenge-nya ya lumayan rumit lah, namanya juga Traveloka, kita ngebuat rekomendasi hotel, harus ngebuat rekomendasi yang tepat untuk user dan lain-lainnya. Itu sih lumayan rumit, dan aku lihat sekarang Bangkit kan menambahkan course-course untuk machine learning dan itu sudah mencakup seluruhnya dari machine learning. Jadi kalian untuk belajar basic machine learning sampai advance menggunakan TensorFlow itu cukup banget masuk Bangkit aja dalam program 6 bulan ini. Kalau Zendi sendiri gimana Zen? Kalau dari MD sendiri, kita mulai dari bikin UX desainnya dari dasar banget. Mulai dari kayak UX research, terus kita bikin survei-survei tuh biasanya kita bikin ke Google Form buat nanya-nanya ini desain mana yang bagus nih, kalian lebih suka yang mana nih, terus gitu. Terus kita bisa pakai sistem desainnya punya Google kayak Material UI gitu-gitu. Dan di Capstone kita ini juga pakainya Material UI 3. Benar. Jadi kita juga pengen ngelihat gimana sih namanya state of the art ya, atau yang paling advance-nya dari teknologi sekarang untuk UI UX, untuk machine learning, itu untuk MD juga gitu, dari industri-industri sekarang, dan kalian bisa aplikasikan itu di proyek Capstone kalian nanti kalau misalkan kalian bisa join Bangkit. Jadi untuk kalian sih menurut aku ya nggak sih Zen, kayak orang yang pingin banget naikin value kalian nih sebelum lulus, maksudnya untuk bisa juga nih kayak machine learning ini dipakai untuk tugas akhir kalian gitu, itu bisa banget join Bangkit untuk dapetin inti-inti sari hard skills, soft skills yang kalian butuhkan untuk ngelewatin masa-masa ini. Bener nggak sih Zen? Bener banget, banyak banget kayak soft skill, terus belajar bahasa Inggris juga bakal. Oh iya, bener. Kamu katanya juga awal-awalnya kayak wah ragu nih saya masuk Bangkit pakai bahasa Inggris. Kalau sekarang gimana nih bahasa Inggris aja? Ya jadi ngerti sih, kayak awalnya tuh takut kalau nggak paham apa pematerinya gitu kalau ngomong bahasa Inggris, tapi ya tetap bisa-bisa aja. Kalau misal kalian bingung juga tetap bisa nanya lagi kayak tolong ditranslatein ke bahasa Indonesia tuh bisa kalau kalian bingung gitu. Nah, instrukturnya juga mau gitu. Nah, jadi instruktur dari pakar industrinya pun menurut aku juga sangat oke untuk ngebantu kita semua gitu untuk belajar bareng, untuk tumbuh bersama, seperti itu sih. Mungkin itu aja kali ya yang bisa di-sharing untuk saat ini. Mungkin kedepannya nih di Telkom sendiri akan ada banyak alumni-alumni Bangkit yang pingin mengadakan sharing session.
kalian juga bisa hadir nanti di situ. Oke, tunggu info selengkapnya nanti lihat, oke? Itu mungkin saya bisa kembalikan lagi ke MC. Terima kasih semuanya. Kita tunggu di Bangkit ya. Jangan lupa. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Nova dan juga Zendi ya. Terima kasih juga untuk Mbak Iren atas presentasinya tadi. Wah, sangat-sangat seru dan banyak banget nih teman-teman ya manfaatnya. Terus banyak banget tadi juga udah dapat sertifikasi, bisa langsung dapat kerja gitu kan. Itu sangat-sangat bermanfaat banget. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya nih, di sini sudah banyak banget ya yang nanya di kolom chat. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin bertanya, bisa langsung di kolom chat, bisa disebutkan dulu untuk nama dan juga dari prodi mana. Oke, mungkin kita ke pertanyaan pertama ya. Sambil menunggu teman-teman yang masih mau bertanya, seperti tadi formatnya bisa sebutkan dulu namanya dan juga prodi asal. Oke, mungkin ini pertanyaan pertama dari Rizky. Apakah program Bangkit dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk kerja praktik pada semester 7? Mungkin Pak Andi bisa dibantu untuk menjawab. Mungkin kalian juga itu ada beberapa pertanyaan juga yang hampir sama gitu ya. Jadi saya gabungkan saja. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa untuk ikut kegiatan ini kita tuh harus konsultasi dengan dosen wali dan kaprodi. Jadi untuk mengetahui apakah kegiatan ini bisa dijadikan misalnya tadi kerja praktek gitu ya, atau mungkin untuk mata kuliahnya yang sesuai apa gitu ya. Nah, untuk semester ya. Nah, semester ini kan dihitungnya semester kegiatan. Jadi misalnya sekarang semester 5 atau sekarang berarti genap ya, 6 atau 4 di kegiatan nanti di kedepannya itu kan sudah berubah gitu ya. Jadi bisa saja untuk yang semester 4 sekarang saat ini di semester depan kan sudah semester 5 ya, itu udah bisa ikut kegiatan Bangkit dan MBKM lainnya. Karena kan minimal untuk semester itu adalah semester 5. Kemudian juga untuk tabel mata kuliah atau MK konversinya. Nah, itu yang tadi saya sebutkan tadi. Konsultasi dengan dosen wali dan kaprodinya. Jadi nanti sewaktu berkonsultasi untuk mengikuti kegiatan ini, kalian bisa menanyakan juga untuk MK-nya apa, terus dikonversinya ke mata kuliah apa, kode MK-nya apa gitu. Dan seperti itu aja. Baik, terima kasih Bapak. Jadi mungkin mau saya jelaskan kembali. Untuk mahasiswa yang mendaftar itu adalah saat pelaksanaan itu adalah semester 5. Jadi karena saat ini semester genap, mungkin teman-teman yang sekarang masih semester 4 dan ingin mendaftar di program Bangkit itu bisa gitu ya, karena di saat pelaksanaan di semester depan itu adalah semester 5. Kemudian untuk mata kuliah konversi itu teman-teman silakan koordinasikan dengan dosen wali dan kaprodi. Wajib banget sebelum mendaftar teman-teman harus koordinasi dengan dosen wali dan juga kaprodi, karena hanya kaprodi yang bisa memberikan konversi mata kuliahnya. Jadi kalau teman-teman tidak dapat izin dari kaprodi, mohon jangan memaksakan begitu ya, karena kaprodi yang lebih mengetahui begitu, karena takutnya ternyata teman-teman ada yang mata kuliahnya ada yang belum selesai mungkin di beberapa mata kuliah tertentu dan tidak diizinkan begitu. Jadi teman-teman mohon untuk selalu konsultasi dengan dosen wali dan juga kaprodi, terutama untuk memilih mata kuliah konversinya, karena nanti di surat rekomendasi itu ada mata kuliah konversi begitu kan. Nah itu teman-teman koordinasi ke kaprodi gitu. Coba kita next ke pertanyaan selanjutnya. Dari ini Pak ya, dari Rian, prodi informatika. Apakah tanda tangan untuk surat yang diperlukan harus tanda tangan langsung atau apakah tanda tangan digital sudah cukup? Untuk tanda tangan yang langsung atau tanda tangan basah hanya tanda tangan mahasiswa.
Untuk surat-surat silahkan sesuai format suratnya, seperti surat komitmen dan surat rekomendasi itu harus melalui LAA ya. Kalau untuk surat SPTJM, setelah surat tadi SR dan SK-nya sudah selesai, bisa pengajuannya itu ke BPA untuk kita proses tanda tangan pejabat untuk waret satunya ya. Kan itu aja sih Mbak. Baik Pak, gitu. Jadi untuk tanda tangan basah itu mahasiswa ya. Jadi untuk tanda tangan seperti Kaprodi itu bisa tanda tangan digital. Tapi seperti tadi yang sudah dijelaskan juga, untuk mendapatkan SPTJM teman-teman wajib harus ada surat rekomendasi dari Prodi. Gitu. Jadi jangan teman-teman upload surat rekomendasi yang belum ditandatangani, karena kami anggap teman-teman belum disetujui oleh Prodi. Gitu. Selanjutnya pertanyaan dari Tegar Fadila, untuk bukti vaksin apakah menggunakan sertifikat vaksin dari Satu Sehat? Ya, di aplikasi Satu Sehat ya, kalau sekarang ya, itu aja di screenshot saja dan dilampirkan nanti dalam pengajuan. Jadi ada buktinya untuk misalnya vaksin 3 langsung atau mungkin booster 1 ya minimal. Cukup dengan itu sih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan program Bangkit. Mungkin ada yang masih bingung cara pendaftarannya. Mumpung Mbak Iren nih dari Bangkit ada di sini, jadi teman-teman bisa langsung menanyakan gitu dengan jelas. Gitu. Baik, Pak, pertanyaan dari Geraldo dari Teknologi Telekomunikasi, apakah bisa mendaftar mandiri tanpa melalui surat rekomendasi dari kampus, dan untuk basic skill pada setiap materi harus seperti apa ya? Mungkin untuk yang pertama bisa dijawab Pak Andi ya. Apakah bisa mendaftar mandiri tanpa surat rekomendasi? Karena saat ini Bangkit itu bagian dari MSIB, jadi harus sesuai ketentuan. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, jadi ada surat rekomendasi, ada surat komitmen, dan juga ada SPTJM. Mungkin jika nanti dari MSIB sudah tutup dan mungkin Bangkit membuka secara mandiri, tetap saja ada surat komitmen dan itu harus ditandatangani oleh Wadik 1 atau Kaprodinya. Jadi tetap harus ada izin atau surat yang dikeluarkan oleh kampus gitu ya. Seperti itu sih Mbak. Mungkin dari Mbak Iren untuk di Bangkit sendiri bagaimana Mbak? Oke, yang terkait ini ya basic skill ya. Pertanyaan kedua ya Mbak ya? Oh, ya. Aku bantu jawab untuk pertanyaan kedua dari Geraldo terkait basic skill pada setiap materi harus seperti apa. Ini maksudnya basic skill ketika ingin mendaftar, kan ada tes assessment, atau nanti teman-teman kalau misalnya bingung mau pengen daftar Bangkit tapi nggak tahu harus apa karena misalnya dari machine learning, Android, atau cloud computing nggak tahu basic skill yang dimiliki. Nah jawabannya itu jangan khawatir teman-teman. Kalau untuk dari program Bangkit sendiri, baik non-IT maupun IT, kita tidak ada, maksudnya dalam artian kita akan belajar dari awal, kita akan belajar sama-sama dari basic, jadi jangan khawatir terkait basic yang sudah harus teman-teman punya nih di sebelum program Bangkit. Seperti itu kalau untuk basic skill setiap materi ya, maksudnya yang di sini, karena kita akan belajar dari awal kok. Geraldo. Paling ya mungkin kalau misalnya kamu berasal dari jurusan IT, saya yakin kamu pasti sudah ada basic tentang pemrograman gitu ya. Itu pasti akan sangat membantu kamu nanti ketika join di program Bangkit sendiri. Seperti itu, semoga menjawab Geraldo.
Baik, terima kasih Mbak Iren. Selanjutnya dari Tegar, saya upload surat komitmen ke Bangkit itu menggunakan template dari Bangkit, bukan dari Tell You. Apakah tetap aman? Dan untuk rekomendasi SPTJN tetap menggunakan yang dari Tell You. Saya sudah selesai tes assessment. Terima kasih. Kira-kira Pak Andi atau Mbak Iren, kalau surat komitmennya menggunakan template dari Bangkit, tidak apa-apa ya Pak Andi? Untuk surat mungkin sebaiknya diulang saja ya, agar tidak ada apa namanya nanti kesalahan atau apa namanya. Jadi suratnya itu harus sesuai dengan yang kita share gitu ya dari BPA, sesuai template yang bertanda tangan siapa, yang merekomendasikan siapa gitu. Mungkin sebaiknya diulang saja untuk pembuatan suratnya. Kalian udah di-share ini. Baik, mungkin nanti setelah ini akan di-share juga link untuk beberapa dokumen yang seperti tadi surat komitmen, surat rekomendasi, dan juga template SPTJM. Sudah ada mungkin di kolom chat, mungkin nanti bisa dicek. Nah, jadi teman-teman diinformasikan kembali ya, untuk surat rekomendasi itu harus resmi dari kampus, gitu. Kenapa? Karena nanti itu kalau misalkan tidak resmi dari kampus, mungkin bisa ditolak, gitu. Dan juga untuk konversi SKS, teman-teman jika ingin mata kuliahnya dikonversi, programnya nanti akan dikonversi ke mata kuliah, itu harus pengetahuan dengan Kaprodi, gitu. Kalau misalkan nanti teman-teman mendaftar tanpa persetujuan dari Kaprodi, nanti saat pengkonversian SKS atau mata kuliah, itu bisa saja tidak diterima oleh Kaprodinya, begitu. Jadi mohon untuk teman-teman mengikuti alur yang sudah diberikan, terutama alur dari Tell You sendiri. Itu mohon disesuaikan, diikuti tata caranya dan lain sebagainya, gitu ya. Itu bisa teman-teman nanti cek di webnya BPA ya, di bpa.telkomuniversity.ac.id. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman? Ada yang masih kurang jelas atau mungkin sudah cukup jelas? Mungkin aku menambahin Mbak untuk Tegar, silakan diperbaiki saja suratnya. Nanti kalau sudah bisa langsung konfirmasi aja ke email registrasi di Bangkit, registration@bangkit.academy. Nanti kita akan bantu ubah dari sana. Gitu, Tegar. Terima kasih Mbak Iren informasinya. Oh ya, mungkin satu lagi nih teman-teman mau menambahkan, seperti yang tadi sudah diinformasikan bahwa program ini merupakan salah satu program masuk ke MSIB begitu ya. Nah, jadi teman-teman hanya bisa mengikuti selama 1 semester, teman-teman hanya bisa mengikuti satu program MBKM. Jadi kalau teman-teman sudah mengikuti MSIB, dimohon untuk tidak mengikuti program MBKM yang lain gitu. Kenapa? Agar tetap fokus. Selain itu juga memang aturannya setiap mahasiswa hanya bisa mendaftar satu program MBKM dalam 1 semester. Apakah bisa mendaftar 2 program, yaitu magang merdeka dan studi independen Bangkit? Misal magang merdeka tidak lulus, apakah bisa daftar studi independen Bangkit? Mungkin ya. Kalau untuk mendaftar boleh, silakan saja ya untuk mendaftar. Tapi kalau untuk mengambil dan memutuskan itu hanya satu kegiatan saja. Jadi tidak akan bisa double. Gitu. Jadi tetap aja kalau mendaftar tetap bisa beberapa perusahaan atau beberapa lowongan. Jadi untuk saat ini tuh di MSIB itu dibatasi ya hanya untuk 22 lowongan saja yang bisa diikuti oleh satu mahasiswa. Kalau di angkatan yang lalu kan satu mahasiswa bisa mengikuti atau mendaftar, maaf ya, bukan mengikuti, mendaftar lowongan itu sampai 200, bahkan ada yang sampai 2000. Makanya untuk tahun ini dibatasi hanya 22 lowongan saja untuk satu mahasiswa.
dan mahasiswa hanya boleh mengambil satu kegiatan MBKM. Baik. Mungkin cukup jelas ya. Jadi teman-teman bisa mendaftar, namun hanya bisa mengambil satu saja gitu. Jadi biasanya tuh kalau sudah diterima nanti akan ada seperti itu untuk menerima atau tidak gitu kan. Jadi teman-teman mohon diingat kembali bahwa hanya bisa mengambil atau menerima satu program saja gitu. Ke pertanyaan selanjutnya Bapak, template surat rekomendasi bukan dari apa? Berarti template surat rekomendasi bukan dari email yang dikirim setelah assessment ya? Mungkin Kak Andi bisa bantu menjawab. Ya. Jadi kalau untuk template sendiri itu sudah ada, nanti tinggal misalnya setelah assessment minta untuk mengupload surat komitmen dari Bangkit, baru diupload gitu. Alurnya sih seperti itu. Jadi alurnya itu kalau di Bangkit, kalau tidak salah itu mendaftar, membuat akun, kemudian membuat apa namanya surat komitmen. Nah, mengupload surat komitmen, kemudian juga nanti setelah itu ada assessment nih. Begitu Mbak Iren, kalau tidak salah atau mungkin saya terbalik ya. Oke, mungkin Mbak Vina boleh bantu jawab Mbak terkait itu. Halo, apakah suaranya terdengar? Ya, lanjut Vin. Iya benar Bapak, seperti yang Bapak jelaskan, nanti pertama mahasiswa mendaftar di linki.co/bangkit, kemudian nantinya akan dikirimkan email terkait pengisian application form yang nantinya di situ terdapat surat komitmen yang harus diupload pendaftar. Kemudian setelah itu nantinya akan dikirimkan email terkait token assessment-nya, gitu Pak. Terima kasih Mbak Vina. Mungkin saya jelaskan sekali lagi ya, dan tegaskan juga. Jadi untuk surat komitmen itu hanya diupload pada program Bangkit, sedangkan untuk MSIB atau kampus mereka itu yang diupload itu surat rekomendasi dan SPTJM, dua surat itu. Jadi ada dua surat yang diuploadnya berbeda tempat ya, yang satu di kampus mereka, di akunnya kampus mereka, kemudian yang satu lagi di akunnya Bangkit. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya, mungkin ada yang masih mau bertanya? Karena kita masih ada waktu sisa sedikit lagi, mungkin buat teman-teman yang mau bertanya. Nah ya, di kolom chat sudah ada link untuk surat rekomendasi ya, jadi dapat diakses di link berikut. Apakah masih ada yang bertanya teman-teman? Atau Pak Andi, Mbak Iren ada yang ingin ditambahkan sedikit? Atau sudah cukup? Dari saya sudah cukup Mbak Isa. Iya, dari saya juga Mbak, sudah cukup. Baik, mungkin kalau teman-teman di sini sudah tidak ada yang bertanya, berarti mungkin sudah cukup jelas, atau mungkin ada yang malu untuk bertanya, nanti bisa langsung tanyakan saja di talk to kami di web bpa.telkomuniversity.ac.id. Nanti teman-teman bisa langsung tanya sana, nanti admin kami akan bantu menjawab, atau bisa juga baca-baca dulu informasinya di web BPA. Mungkin karena waktunya juga sudah menunjukkan angka 11.57 ya, mungkin ada 3 menit sebelum berakhir. Terima kasih untuk Mbak Iren dan teman-teman yang sudah hadir. Ada tadi Kainova ya, ada Bagio juga alumni dari Bangkit yang sudah hadir. Terima kasih kepada Andi dan Bu. Terima kasih semua yang sudah hadir pada acara sosialisasi
Bangkit Batch 2 tahun 2023. Saya ucapkan terima kasih ada selamat dan perubahan. Akhiri acara sosialisasi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Mbak Siti, Pak Andi, Bu Murni. Terima kasih Mbak Iren. Mbak Iren, Mbak Kenova. Terima kasih Bu Kenova juga. Iren.